dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah wa Umaru fil jannah dan seterusnya. Di mana ini adalah hadis yang sangat terkenal eh, yang mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat Nabi yang Rasul jamin sebagai penghuni surga. Inilah sahabat-sahabat yang memang Allah berikan jaminan surga kepada mereka. Siapa di antaranya adalah pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, ini sahabat Nabi sekaligus khalifah ya, dan juga Utsman, khalifah yang ketiga, Ali, ini juga khalifah yang keempat, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ya, Abu Ubaidah. Mereka semua itu adalah orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Nah, Bapak Ibu semua, di antara 5 orang yang dijamin masuk surga ini, sebagaimana yang kita atau yang kami bold ya tulisannya, yaitu Utsman, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad. Mereka yang berlima ini adalah para sahabat yang terkenal sukses mengelola harta. Dalam bahasa kita saat ini adalah mereka ini adalah orang-orang kaya atau miliarder, gitu ya. Jadi 5 dari sahabat Nabi ini yang dijamin masuk surga, 5 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah miliarder, ya, atau orang-orang kaya. Memang miliarder, jumlah hartanya itu puluhan miliar ya pada saat mereka meninggal. Jadi insya Allah pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah 5 sahabat Nabi ini, ya, Utsman, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad, ya. Sahabat-sahabat yang lain karena saking banyaknya ya para sahabat Nabi itu mungkin tidak semuanya akan kita bahas. Jadi berdasarkan hadis ini kita akan mencoba menelusuri bagaimana para 5 orang sahabat Nabi ini mengelola harta mereka. Bapak Ibu semua, sebelum kita bahas satu-satu, bisa nggak kita membayangkan 5 orang yang dijamin masuk surga ini itu hidupnya luar biasa, gitu ya. Kenapa luar biasa? Pertama, mereka sudah dipastikan masuk surga. Artinya akhiratnya aman. Yang kedua, Bapak Ibu, mereka itu di dunia miliarder. Bahkan Zubair dan Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu semua, serta Utsman, itu bukan lagi miliarder. Mereka tuh sudah triliuner, ya, harta kekayaannya di dunia, Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang mereka ini fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi benar-benar dunia itu punya banyak kebaikan dan juga akhirat mendapatkan banyak kebaikan. Bisa nggak kita bayangkan dan bisa nggak kita teladanin sekaligus Bapak Ibu keseharian mereka ya, seharian mereka, ibadah mereka, cara mereka berbisnis, sehingga dua-duanya mereka dapatkan. Nah, ini fenomena yang di kita yang jarang sekali Bapak Ibu kita melihat profilnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mungkin memang lebih ke akhirat gitu ya, condongnya, namun duniawinya pas-pasan. Ada juga yang duniawinya tuh luar biasa, tapi jarang ke masjid, nggak bisa baca Quran gitu ya. Namun ini berbeda. Yang ini justru dua-duanya mereka mereka dapatkan. Nah, inilah teladan sebenarnya bagi Bapak Ibu kita sebagai Muslim mencontoh mereka bagaimana di dunia kita sukses, di akhirat kita juga sukses. Baik, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini itu lahir pada 576 Masehi. Dia ini dari Bani Umayyah, ya, dari Bani Umayyah. Jadi Bapak Ibu di Mekah itu dulu itu ada kelompok-kelompok ya atau suku-suku sebut dengan Bani atau juga suku tuh yang besarnya di bawahnya tuh
Bani-Bani. Nah, Utsman ini adalah dari Bani Bani Umayyah. Kemudian Utsman itu yang menarik Bapak Ibu, Utsman ini berasal dari keluarga yang kaya di Mekah. Jadi memang Utsman ini adalah orang kaya ya, atau bapaknya memang orang kaya. Bahkan dia ini apa ya, anak-anak yang memang gimana ya, manja lah oleh ibunya ya, anak-anak parlente lah kalau bahasa kitanya. Orang kaya yang gimana gitu ya, cara orang kaya, cara anak orang kaya lah kalau Bapak Ibu lihat anak orang kaya bagaimana gayanya. Nah, begitulah Utsman dulu waktu di Mekah ya, waktu sebelum dia memeluk Islam. Nah, kemudian namun di awal-awal Islam berkembang di Mekah, ternyata beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang memeluk Islam lebih awal ya, atau as-sabiqun awalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Kemudian Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi, yang juga merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Jadi Utsman ini khalifah ketiga ya, setelah Abu Bakar dan Utsman, Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah profil singkat ya, profil singkat dari Utsman. Bapak Ibu semua, kita ingin tahu apa sih bisnisnya Utsman gitu ya, Bapak Ibu ya. Bisnisnya Utsman itu adalah dia meneruskan warisan usaha pakaian yang sukses dari ayahnya sewaktu di Mekah. Jadi Utsman ini meneruskan usaha ayahnya, di mana ayahnya meninggal sewaktu melakukan perdagangan ke negeri Syam. Nah, sehabis sepeninggal ayahnya ini, maka usahanya ini dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Jadi memang ini Utsman itu sudah kaya dari sononya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman yang menarik adalah uh, Utsman ini salah satu orang yang berhijrah ke Madinah. Ya. Dalam beberapa riwayat, dalam beberapa sirah, itu Utsman meninggalkan hartanya yang ada di Mekah itu pada saat dia hijrah ke Madinah. Jadi kesuksesan hartanya Utsman ini hanya ada di Mekah waktu itu, sebelum hijrah ke Madinah. Nah, itu pada saat ke Madinah, ini Utsman mulai membangun kembali bisnisnya. Kemudian eh, bisnis Utsman ini ternyata bukan hanya bisnis pakaian yang dia kelola, Bapak Ibu. Utsman juga mengelola bisnis properti dan makanan. Jadi ada makanan, ada properti. Nah, yang selanjutnya adalah wilayah bisnis Utsman itu juga semakin luas hingga keluar Madinah, bahkan sampai ke memiliki cabang usaha di Syam. Syam itu adalah Jordania sekarang, Palestina dan Suriah. Nah, Bapak Ibu, harta kekayaan Utsman itu saat meninggal itu 2,5 triliun. Dalam bentuk uang tunai 2,4 triliun dan 1.000 ekor unta. Bapak Ibu, Utsman bin Affan, khalifah ketiga, orang yang dijamin masuk surga, itu punya kekayaan 2,5 triliun. Ya, Bapak Ibu semua. Baik, bagaimana Utsman itu mengelola bisnisnya, Bapak Ibu? Dalam sebuah riwayat, Utsman pernah ditanya tentang kiat sukses bisnisnya. Apa jawaban Utsman? Jawaban Utsman ini, aku terjun langsung mengurus bisnis, aku yang mengembangkannya, aku tidak meremehkan sekecil apapun keuntungan, aku tidak membeli produk lama, dan aku menjadikan modal menjadi 2 modal. Nah, Bapak Ibu semua, jadi Utsman itu pernah ditanya, bagaimana sih kamu bisa sukses bisnisnya? Kata Utsman, aku tuh ngurus bisnis langsung, katanya kan. Kemudian, sekecil apapun keuntungan itu tidak aku remehkan. Dan selanjutnya, aku tidak membeli produk lama dan mengelola modal dengan membagi modal itu menjadi beberapa bagian. Nah, ini sinyal yang disampaikan oleh Utsman, kenapa dia bisa sukses dalam berbisnis. Nah, berdasarkan sirah dan kata-kata Utsman ini, kita mencoba, Bapak Ibu semua, apa saja yang membuat
atau bagaimana sih Utsman itu berbisnis supaya sukses, dan ini bisa menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kalau bagi yang berbisnis itu harus mengelola bisnisnya secara langsung. Jadi tidak bisa ternyata ini sesuai dengan konteks bisnis modern ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa dengan sepenuhnya dan dengan serta-merta menyerahkan bisnis kita kepada orang lain gitu ya. Mau tidak mau kita yang harus mengurusnya, kita harus terjun langsung. Ini yang juga dilakukan oleh Utsman ternyata. Ya, tidak membiarkan bisnisnya jalan, kan ada istilah sekarang bisnis jalan kita jalan-jalan gitu Pak. Ternyata itu nggak tidak sepenuhnya benar ya. Saya lihat juga di lapangan orang-orang bisnismen itu mana ada mereka tuh santai itu hampir dibilang jarang ya. Kalau yang benar-benar bisnis sejati ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah berorientasi jangka panjang. Jadi Usman ini punya visi ya dalam berbisnis Bapak Ibu. Dia benar-benar berpikir menggunakan ilmu dan tidak hanya apa istilahnya itu tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tapi juga bagaimana memaintain keuntungan jangka panjang. Yang ketiga adalah menjaga kualitas produk. Jadi Usman ini ternyata punya quality assurance terkait dengan bisnisnya. Jadi bisnisnya itu punya garansi jaminan mutu yang baik gitu ya Bapak Ibu semua. Ternyata konsep mutu yang bagus itu sudah dimiliki oleh Usman dari dulu. Yang keempat, nah ini rumus pembagian modal tadi ya. Ternyata Usman itu Bapak Ibu itu punya modal itu dibagi-baginya ya, atau punya uang itu dibagi. Sebagian disisihkan untuk modal supaya diputar lagi ke bisnis, sebagian dia sedekahkan, sebagian lagi untuk keperluannya. Jadi modal yang atau hasil bisnis yang didapatkan itu dibagi kepada beberapa bagian supaya sesuai dengan kamarnya masing-masing. Yang selanjutnya yang kelima adalah Usman itu menerima keuntungan yang kecil. Jadi ini sebenarnya dalam bisnis apa? Dalam bisnis zaman sekarang bentar apa ya? Nah, dalam bisnis sekarang dalam bisnis sekarang ini sebenarnya Usman itu lebih memperhitungkan cash flow ya. Dalam bahasa kitanya itu cash flow Bapak Ibu. Artinya lebih duitnya harus sering berputar dibanding duitnya jarang datang tapi untungnya besar gitu Bu. Jadi Usman ini sebenarnya dia pakai prinsip dagangnya orang Cina sebenarnya itu ya. Dagangnya orang Cina. Orang Cina kan bilang untung kecil yang penting banyak gitu yang beli gitu Pak ya. Nah, ini ternyata dilakukan oleh Usman. Yang keenam adalah sedekah. Jadi Usman ini melakukan sedekah yang sangat-sangat luar biasa untuk Islam Bapak Ibu semua ya. Banyak sekali kisah-kisah tentang sedekahnya Usman ya, sedekahnya Usman ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ternyata sedekah itu juga salah satu bagian dari investasi sosial ya yang dilakukan oleh Usman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana Usman ini berbisnis. Ternyata dia punya karakter yang dicintai oleh customernya Bapak, oleh teman-temannya. Kenapa? Karena dia orang yang jujur, dan yang lebih menarik itu Usman itu pemalu, Pak. Pemalu. Ya, jadi Usman itu benar-benar pemalu. Bahkan ada hadis Nabi khusus menyampaikan tentang begitu pemalunya Umar, begitu pemalunya Usman. Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, dia orang kaya, anak orang kaya dari keturunan orang-orang kaya, tapi rendah hati, gitu ya. Tapi rendah hati. Nah, kerendah hatiannya Usman, pemalunya beliau, jujur, ini karakter yang memang membuat dia dicintai oleh banyak orang ya, dicintai oleh banyak orang. Sehingga memang secara tidak langsung ini berdampak Bapak Ibu kepada bisnisnya, pada pengembangan bisnis dan hartanya. Nah, Bapak Ibu semua, ini beberapa hal ya yang dilakukan oleh Usman dalam berbisnis. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, yaitu tentang Usman bin Affan. Selanjutnya adalah kita membahas tentang
Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang uh, pernah dengar atau yang juga yang belum pernah dengar, kita coba lihat biografi singkat beliau ya. Abdurrahman bin Auf ini itu dari suku Quraisy ya. Tepatnya dari kabilah Bani Zuhroh ya. Suku Quraisy tapi dari Bani Zuhroh. Beliau lahir sekitar 10 tahun setelah tahun gajah. Jadi lebih muda daripada Rasulullah ya. Karena Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Nah, sebelum masuk Islam, Abdurrahman bin Auf ini dikenal sebagai seorang pedagang yang cerdas dan sukses. Beliau memiliki banyak harta kekayaan. Nah, sama ya Bapak Ibu dengan kondisi Utsman tadi. Ternyata sebelum Islam, Abdurrahman bin Auf ini juga orang kaya sebenarnya. Ya, namun dia masuk Islam dan beliau juga termasuk kepada golongan as-sabiqun awwalun. Itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Keislamannya sangat mengagumkan. Nah, ini sama dengan Utsman tadi. Jadi Bapak Ibu semua, kisahnya itu Abdurrahman bin Auf ini itu punya harta dan aset yang banyak di Mekah. Kemudian ada perintah hijrah dari Rasulullah. Itu semua harta yang ditinggalkannya Bapak Ibu di Mekah ya. Sehingga sampailah dia ke Madinah. Ini kisah yang sering kita dengar. Abdurrahman bin Auf itu sampai ke Madinah sebagai kelompok muhajirin ya, kelompok muhajirin. Maka ketemulah dia dengan orang Ansor di Madinah. Kisahnya mungkin pernah kita dengar, yang ditawarkan kebun dan istri ya oleh kaum Ansor waktu itu. Namun dia tolak dua-duanya. Jadi kebunnya, hartanya ditolak, istrinya juga ditolak waktu itu. Dia bilang, tunjukkan saja aku pasar katanya. Ini Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Tunjukkan saja aku pasar. Jadi dia tuh nggak punya harta lagi, Pak. Jadi waktu dia dari Mekah ke Madinah hijrah itu benar-benar nol ya, asetnya nol. Abdurrahman bin Auf. Nah, waktu dia ketemu dengan sampai dengan Ansor itu Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf ini ditunjukin pasar. Nah, pasar itu adalah namanya pasar Bani Koinuko ya. Bani Koinuko. Nah, pasar Bani Koinuko inilah menjadi pasar pertama Abdurrahman bin Auf, dan dia di situ pertama kali berbisnis makanan. Apa bisnis makanannya? Yaitu mengolah bahan mentah untuk dijadikan keju dan mentega. Jadi bahan mentah dibelinya, Bapak Ibu, kemudian dijual kembali dalam bentuk keju dan mentega. Jadi dia olah Bapak Ibu. Jadi bisnis kuliner lah kalau bahasa kita sekarang ya. Jadi Abdurrahman bin Auf waktu pertama kali dia minta ditunjukkan pasar, yaitu pasar Bani Qainuqa ini, dia beli-beli bahan-bahan mentah, kemudian diolahnya, dan hasil olahannya itu dalam bentuk keju dan mentega, kemudian dijual kembali di pasar Bani Qainuqa ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, bisnis kulinernya Abdurrahman bin Auf ini sukses. Kemudian setelah sukses, insting bisnisnya terus jalan, ya. Insting bisnisnya terus jalan. Dia melihat ada tanah, ya, tanah yang menganggur di sebelah pasar Bani Qainuqa ini. Nah, yang kebetulan itu tidak diberdayakan, ya. Maka Abdurrahman bin Auf ini bertanya kepada yang punya lahan, mau nggak lahan ini saya manfaatkan? Akhirnya lahan itu disewakannya Bapak Ibu, bukan disewakannya, digratiskannya ya, digratiskannya. Siapa pedagang yang mau berjualan di lahan ini, silakan tanpa biaya-biaya. Tapi kalau ada hasilnya, kita bagi. Nah, sehingga para pedagang di pasar Bani Qainuqa itu dalam sirahnya Bapak Ibu, itu banyak yang pindah ke pasarnya Abdurrahman bin Auf ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu buat pasar ya. Nah, dia dapat bagi hasil dari penjualan para pedagang itu. Nah, ternyata ini juga berkembang Bapak Ibu. Jadi bisnis kulinernya Abdurrahman bin Auf itu berkembang, bisnis propertinya juga terus berkembang, sampai nanti kepada bisnis pertanian dan peternakan. Jadi mereka ini punya Abdurrahman bin Auf ini punya lahan pertanian dan juga punya beberapa ternak ya, yang memang itu dimilikinya. Nah, selanjutnya ternyata dari sisi wilayah bisnis, ternyata wilayah bisnis Abdurrahman bin Auf itu juga semakin luas hingga keluar Madinah, Bapak Ibu.
Ya, ini memiliki cabang di Syam, ya, di Jordan dan di Palestina. Kemudian wilayah bisnis Abdurrahman bin Auf ini itu juga tidak hanya di Madinah ternyata Bapak Ibu, dia juga bisa sampai kepada Jordan, Palestina dan Suriah. Nah, nilai harta kekayaan Abdurrahman bin Auf saat ini meninggal itu sampai berjumlah 6,2 triliun ya. Jadi juga termasuk triliuner Abdurrahman bin Auf ini. Dalam bentuk uang tunai 4,9 triliun, 3.000 ekor kambing, 1.000 ekor unta, dan 100 ekor kuda. Nah, inilah bisnisnya Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Kemudian kita selanjutnya bahas bagaimana Abdurrahman bin Auf itu berbisnis. Nah, Al-Ghazali dalam riwayat Abdurrahman bin Auf pernah ditanya, apa yang membuat usahamu mudah? Dia menjawab, ada 3 hal. Pertama, aku tidak pernah menolak untung meskipun hanya sedikit. Sama Bu ya dengan Bapak Ibu ya dengan Usman tadi. Kedua, aku tak pernah menunda-nunda pesanan meski hanya 1 hewan katanya. Artinya ini pelayanan kepada customer prioritas dia. Ketiga, aku tidak menjual sesuatu dengan cara riba. Jadi dia nggak menjual dengan cara riba atau ketentuan syariat Islam ini dia patuhin, dia benar-benar patuhin. Nah, ini jawaban Abdurrahman bin Auf pada saat ditanya apa yang membuat dia sukses, Bapak. Nah, sehingga ada beberapa poin bagaimana Abdurrahman bin Auf itu berbisnis, Bapak Ibu. Ada 8 poin yang saya coba simpulkan ya terkait dengan bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, beliau itu jeli melihat peluang. Jadi waktu ke Madinah tadi, yang ditanya yang pertama pasar, ya. Ternyata dia menjual keju dan mentega di pasar itu dan juga melihat lahan kosong. Ini orang yang sangat jeli melihat peluang untuk dibisniskan, Bapak Ibu. Yang kedua adalah memperhatikan kepuasan pelanggan. Nah, ini tergambar dari jawaban dia yang nomor 2 ini. Aku tidak pernah menunda-nunda pesanan meskipun hanya 1 hewan. Jadi Bapak Ibu, ini ibarat kita membeli 1 semen ke toko bangunan gitu ya. Biasanya kalau 1 semen itu nggak mau nganter gitu ya, Nak. Nanti datangnya juga lama. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf nggak mau dia. Jadi dia nggak tunda-tunda. Kalau beli 1 semen dia langsung nganter. Ini pesannya sebenarnya bagaimana pelanggan itu puas dengan layanan bisnis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan yang ketiga, memperhatikan kualitas produk ya. Jadi Bapak Ibu ini sama dengan Usman tadi, ternyata mereka-mereka sahabat Nabi yang triliuner ini itu benar-benar memperhatikan mutu atau kualitas dari bisnis mereka Bapak Ibu. Ya, khususnya produk ya, khususnya produk. Yang keempat, ini juga hampir sama dengan Usman, mereka tidak mengambil keuntungan besar. Bahkan Usman itu dalam riwayat pakai persentase. Dia mengatakan nggak lebih dari 10% ngambil untung ya. Walaupun sebenarnya dalam ekonomi syariah Bapak Ibu itu boleh ngambil untung berapa persen saja. Tapi Abdurrahman bin Auf itu nggak pernah ngambil untung lebih dari 10%. Artinya yang penting bagi dia adalah cash flow ya, cash flow keuangan bisnisnya. Bapak Ibu ya. Ya, yang kelima adalah menghindari pembelian secara berhutang. Nah, ini yang juga menjadi ciri khasnya Abdurrahman bin Auf, di mana dia berbisnis itu hampir tidak melayani pembelian dengan cara kredit. Nah, ini Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Sehingga dia dapat uang cash ya, dapat uang cash untuk dijadikan kembali sebagai modal. Nah, ini cara style bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Yang keenam adalah, nah ini yang menarik, perluasan atau ekspansi pasar. Jadi setelah kita perhatikan ternyata para sahabat Nabi yang triliuner itu rata-rata melakukan ekspansi pasar penjualan dan perdagangannya sampai keluar Madinah. Yang ketujuh Bapak Ibu, beliau ini adalah orang yang sangat sangat banyak sekali bersedekah ya atau social investment dalam bentuk dakwah Islam maupun untuk orang-orang duafa. Nah, Utsman ini itu kenal dengan karakternya yang profesional. Beliau ini orang yang sangat bertakwa, jujur, loyal, dermawan, pekerja keras,
dan ulet. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sosok Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis gitu ya. Orang yang profesional, kemudian mudah bersedekah, jeli melihat peluang, fokus kepada pelanggan, berkualitas produk-produk yang dijualnya, dan cash flow-nya terjaga ya, karena nggak ngambil untung yang besar, serta menghindari pembelian secara berhutang. Nah ini bagaimana Abdurrahman bin Auf itu meramu sehingga bisnisnya bisa sukses. Nah ini sahabat Nabi yang kedua Bapak Ibu, yaitu Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya ada sahabat Nabi yang ketiga yang dijamin masuk surga adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini itu berasal dari Bani Asad ya, keluarga bangsawan dan pengusaha Quraisy. Jadi masih dari suku Quraisy Bapak Ibu semua. Nah, pengusaha besar dari Bani Asad ini itu adalah ada Khadijah di situ, yaitu istrinya Nabi ya. Nah, istrinya Nabi. Jadi Bani Asad ini adalah apa ya istilahnya tuh ya, kalau kelompok keluarga pebisnis sukses. Kalau di Indonesia nih kayak keluarga Bakri gitulah kurang lebih ya Bapak Ibu ya, pebisnis-pebisnis. Nah, ini kalau di Mekah dulu tuh Bani Bani Asad. Nah, Zubair ini salah satu klannya mereka ini. Termasuk di dalamnya adalah ada Khadijah. Nah, Zubair ini juga masuk Islam pada usia 16 tahun dan hijrah pada usia 29 tahun. Hijrah ke Madinah. Apa bisnisnya Zubair ini Bapak Ibu? Nah, bisnis Zubair ini adalah bisnis pakaian ya. Eh, Bapak Ibu bisa bayangkan ternyata sahabat-sahabat Nabi ini dagangannya itu ya kalau di zaman dulu kan terbatas ya apa yang dijual gitu ya. Rata-rata mereka ini pedagang pakaian. Ya, termasuk Abu Bakar sebenarnya juga pedagang pakaian. Nah, Zubair ini pedagang pakaian, kemudian juga sama, hampir di antara mereka tuh bisnisnya properti, punya lahan, punya kebun, gitu ya, punya pertanian dan punya properti yang lainnya. Nah, ini Zubair juga sama, dia juga bergerak di bidang hal-hal yang memang kebanyakan dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ternyata Zubair ini juga melakukan ekspansi ya, ekspansi bisnis Bapak Ibu di luar kota Madinah, yaitu ke Habasyah, ke Ethiopia ya, Ethiopia kalau sekarang. Nah, itu juga bagaimana Zubair itu mengembangkan bisnisnya. Nah, berapa harta kekayaan Zubair Bapak Ibu saat meninggal itu 3,5 triliun. Triliuner juga ternyata ya Bapak Ibu, triliuner. Namun beliau ini menurut Sirah nggak punya uang cash ya. 3,5 triliun itu semuanya dalam bentuk properti senilai sebanyak 15 properti ya. Nah, ini Zubair Bapak Ibu. Nah, kemudian juga sama ya, Zubair pernah ditanya, apa kiat suksesmu dalam berniaga sehingga engkau mencapai level setinggi ini? Zubair menjawab, aku tak pernah membeli barang cacat. Ini berarti kualitas Bapak Ibu. Tidak pernah membuang peluang keuntungan, sama ternyata. Jadi kalaupun untungnya kecil itu ditangkap gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata sama ya polanya dengan Utsman dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi keuntungan kecil pun juga nggak pernah dilewatkan oleh mereka. Dan kualitas produknya juga dijaga. Dan aku yakin Allah akan melimpahkan berkah kepada yang dikehendakinya. Jadi keyakinan dia kepada Allah ini juga menjadi modal bisnisnya Zubair sukses berbisnis. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga bisa kita list ya. Sehingga bisa kita list Bapak Ibu dan saya coba gabung dengan beberapa referensi dan uh, siroh yang lain. Ada 6 bagaimana cara Zubair berbisnis ya sehingga dia sukses. Yang pertama, Zubair ini ternyata dia jeli melihat peluang. Sama tadi dengan Abdurrahman bin Auf ya. Dia benar-benar mampu melihat peluang-peluang bisnis dengan baik. Yang kedua, nah ini yang agak berbeda dengan yang lain. Zubair ini terkenal dengan dia mampu memakai modal orang lain, Bapak Ibu, untuk mengelola bisnis. Jadi Zubair ini kalau bahasa kitanya pembiayaan, ya. Jadi dia memanfaatkan pembiayaan dari orang lain untuk bisnisnya. Ya, jadi dengan kata lain, dia nggak punya modal yang banyak sebenarnya. Dia justru pakai modal dari orang lain. Kemudian dia bisniskan, dia puter ya modal itu untuk bisnis yang dia sedang jalankan.
Dan yang ketiga sama dengan Utsman, dia juga mengelola bisnis secara langsung, ya, tidak menyerahkan kepada orang lain, kemudian dia hanya duduk-duduk saja gitu ya. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dari kisah-kisah sahabat Nabi yang sukses, dia memang langsung yang turun tangan mengelola bisnisnya. Yang keempat, ini sesuai dengan yang disampaikan dia tadi, sama dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman, dia tidak menyia-nyiakan keuntungan yang kecil. Jadi cash flow itu kembali diperhatikan oleh beliau. Yang kelima adalah sama, dia punya kemampuan kedermawanan yang tinggi atau social investment-nya luar biasa. Dia seorang yang gemar kalau ada panggilan jihad dan kekurangan dana, maka dia paling depan untuk menyumbangkannya kepada Rasulullah. Dan juga banyak membantu kaum kaum duafa. Banyak sekali Bapak Ibu kisah-kisah kedermawanan Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Utsman ini, sehingga nggak bisa saya sampaikan satu-satu karena keterbatasan waktu kita. Yang keenam, ini juga yang menjadi yang menarik adalah karakternya yang kuat dan tegas. Jadi Zubair ini orang-orang yang kuat dan tegas ya, pekerja keras, dermawan, orang yang bertakwa, itu sama dengan Abdurrahman bin Auf tadi. Jadi para sahabat itu ternyata punya karakter yang sangat kuat Bapak Ibu, atau akhlak yang mulia kalau dalam bahasa agama kita, atau good karakter ya, strong karakter. Jadi bukan orang yang manja, bukan orang yang tidak disiplin, bukan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ternyata bisnis yang mereka kelola itu relevan dengan karakter yang mereka punya gitu ya. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Jadi sudah kita bahas tiga, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, yang ketiga adalah Zubair bin Awam. Kita bahas yang keempat sekarang, yaitu Tolha bin Ubaidillah. Nah, Bapak Ibu, Tolha ini itu juga sama, dia dari suku Quraisy. Lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriah di Mekah. Beliau termasuk sama adalah As-Sabiqul Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nasabnya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, jadi masih ada hubungan keluarga ya dengan Rasulullah. Nah, Tolha ini Bapak Ibu itu dikenal sebagai pedagang. Di sini tidak dijelaskan apakah dia itu pedagang kain saja atau tidak. Jadi yang jelas di sini pedagang. Jadi bisa pedagang apapun ya Bapak Ibu. Kemudian terus berkembang kepada bisnis pertanian gandum. Jadi Bapak Ibu semua, pertanian si Tolha ini adalah orang yang pertama berbisnis gandum ya, atau melakukan pertanian di bidang gandum ya di Madinah waktu itu. Dan ini berkembang. Kemudian dia juga berbisnis di bidang properti. Nah, Bapak Ibu semua, wilayah bisnis Tolha ini itu juga semakin luas hingga keluar Madinah, bahkan sampai ke Irak ya, Syam, kemudian juga Busra. Busra ini masih bagian dari Jordan, Suriah, dan Palestina. Nilai harta kekayaan Tolha ini Bapak Ibu itu saat meninggal adalah 541 miliar. Bentuk uang tunai sebesar 523 miliar dan tanah senilai 18 miliar. Jadi miliarder Tolha bin Ubaidillah. Nah, bagaimana Tolha ini berbisnis Bapak Ibu? Ini ada 7 juga item ya, atau hal-hal yang membuat dia sukses berbisnis. Yang pertama, ternyata Tolha ini dari kecil itu udah di training untuk bisnis. Kita juga melihat orang-orang Cina di Indonesia ini dari kecil itu sudah diajarin ya untuk berbisnis. Nah, ini juga terjadi dengan Tolha. Ya, dari kecil udah dididik untuk berbisnis. Selanjutnya yang nomor 2 adalah ini yang menarik Bapak Ibu. Tolha ini, sahabat Tolha ini, itu dia tadi punya pertanian gandum, Mbak. Jadi dia punya bisnis itu dari hulu ke hilir. Yang punya pertanian gandumnya dia, nanti yang gandumnya itu diolah, dijual lagi oleh dia, gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau sekarang disebut dengan ekosistem, ya. Jadi dia membangun ekosistem bisnis, Pak, dari hulu ke hilir, ekosistem bisnis. Jadi ini adalah salah satu strateginya Tolha dalam berbisnis.
Yang ketiga adalah, nah ini yang menarik, Tolha ini punya diversifikasi produk dalam bisnis. Jadi dia nggak mau punya satu bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari tadi, mulai dari Usman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, itu mereka tidak ada yang punya satu bisnis saja. Semuanya punya diversifikasi bisnis. Nah, yang keempat, sama dengan pendahulu-pendahulunya tadi, dia juga melakukan ekspansi pasar, ya, ekspansi pasar. Jadi nggak hanya berbisnis dengan market yang kecil, tapi juga melakukan perluasan market, Pak, keluar kota Madinah. Selanjutnya nomor 5 adalah manajemen administrasi. Nah, ternyata Tolha ini itu punya manajemen administrasi yang sudah rapi, Bapak Ibu. Dia punya divisi produksi, itu tadi yang memproduksi gandum ya, dia punya divisi produksi, dia punya divisi keuangan, dan dia punya divisi pemasaran. Nah, konsep pembagian administrasi dan pengelolaan itu sudah dilakukan oleh Tolha, ya, secara lebih detail, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi pemasaran. Nah, ini sudah diterapkan ya oleh Tolha dalam bisnisnya. Selanjutnya sama Pak Ibu, nomor 6 adalah social investment. Jadi Tolha juga salah satu penyumbang atau donatur utama dan besar dari kegiatan-kegiatan dakwah Islam dan bagi orang-orang duafa. Mereka ini nggak segan-segan kalau urusan untuk kepentingan agama dan untuk kepentingan orang-orang yang terkategori duafa. Nah, Bapak Ibu. Selanjutnya, Tolha ini terkenal dengan orang yang punya karakter berintegritas. Yang paling terkenal di antara dia itu adalah menepati janji. Jadi Tolha ini terkenal dengan janjinya yang luar biasa ditepatin. Dan ternyata beliau juga adalah seorang yang pemurah, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana Tolha bin Ubaidillah berbisnis ya. Jadi 7 hal ini menjadi karakter Tolha untuk berbisnis dan ide-ide serta program-program yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beliau ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini berasal dari sama tadi dengan Tolha dari Bani Zuhra, kemudian juga dari suku Quraisy. Saat lahir di Mekah pada tahun 595, beliau termasuk dalam sama dengan para sahabat Nabi sebelumnya adalah asabiqul awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Apa dan bagaimana bisnisnya saat ini, Bapak Ibu? Saat ini itu bisnisnya adalah produsen dan jasa servis panah, tombak, dan peralatan perang serta peralatan berburu, Bapak Ibu. Jadi dulu di Mekah itu kan ada orang berburu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu peralatannya seperti panah, tombak, itu yang memproduksinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan tidak hanya produksi, dia juga menerima jasa servis ya. Jasa servis kalau rusak gitu ya Bapak Ibu ya, ya kayak kita lah, motor servis. Nah, dia punya bengkel itulah kurang. Dan dia juga memulai bisnis dari usia yang muda. Karakternya sangat mandiri Bapak Ibu. Kemudian dia juga suka bersedekah ya, dakwah Islam, untuk dakwah Islam dan juga untuk para duafa. Dan nilai harta kekayaan Sa'ad bin Abi Waqqas ini saat meninggal adalah 15 miliar ya, 15 miliar. Jadi miliarder juga. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata 5 sahabat Nabi ini yang dijamin masuk surga ternyata adalah triliuner dan miliarder, Bapak Ibu. Abdurrahman bin Auf 6,2 triliun. Zubair bin Awam 3,5 triliun. Utsman bin Affan 2,5 triliun. Tolha bin Ubaidillah 541 miliar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas 15 miliar. Ini sumbernya dari Dr. Yusuf Ibnu Ahmad Al-Qasim, Bapak Ibu. Yang apa bisnisnya dan bagaimana mereka berbisnis tadi sudah kita bahas di atas sebelumnya ya. Masing-masing Abdurrahman bin Auf, Zubair, Utsman, Tolha, dan Sa'ad. Bapak Ibu bayangkan, saya yang membuat saya tuh berpikir ya Bapak Ibu ya, itu bagaimana cara mereka tuh atau keseharian mereka tuh seperti apa. Saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu. Satu sisi dijamin masuk surga, di satu sisi dia harus mengurus bisnis yang banyak itu. Nah, luar biasa.
kalau kita bisa menjadikan mereka sebagai contoh, sehingga doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu bukan hanya eh, utopia gitu ya, atau sesuatu hal yang nggak mungkin kita capai, tapi ternyata bisa gitu ya, dan itu dibuktikan oleh para sahabat, menjadikan dunia ini di genggaman kita, namun di akhirat kita nanti juga selamat sampai ke surga. Nah, inilah misi kita Bapak Ibu yang paling besar sebenarnya. Apalagi yang tidak lebih hebat dari ini. Pada saat dunia kita punya atau di genggaman kita, sedangkan akhirat kita menerima keselamatan sampai masuk ke dalam surga. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya ya. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita perjuangkan. Bapak Ibu semua, saya sedikit lagi, uh, kalau yang tadi adalah para sahabat Nabi yang laki-laki, terus bagaimana dengan yang perempuan? Nah, yang perempuan ternyata juga ada yang berbisnis, Bapak Ibu. Yang perempuan juga ada yang pebisnis. Dan mereka bukan sahabat Nabi. Namun lebih dari itu, mereka ini adalah istri-istrinya Nabi. Siapa di antara istri-istrinya Nabi? Yang pertama adalah tadi yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Zainab bin Jahsi. Suara saya masih bisa kedengaran ya, Pak Ibu? Jelas, Bapak. Jelas, alhamdulillah. Jelas. Nah, ini ini istri-istri Nabi yang punya bisnis apa Ibu? Ternyata ini sekaligus menurut saya jadi dalil ya bagi wanita yang punya bisnis atau berkarir ya. Ternyata istri-istri Nabi juga punya bisnis ya, punya bisnis apa Ibu. Kita lihat yang pertama, Khadijah gitu ya. Khadijah ini adalah pedagang antar negara sudah Bapak Ibu ya. Levelnya sudah sangat tinggi, international trading sudah mainnya. Wilayah bisnis Khadijah ini bahkan sampai ke Yaman ya. Bagian selatan itu di Yaman, bagian utara nanti ke Syam atau Jordan, Suriah dan Palestina. Kekayaan Khadijah binti Khuwailid ini Bapak Ibu itu 4 triliun. 4 triliun. Nah, jadi bagaimana Khadijah itu berbisnis Bapak Ibu? Pertama, dia ternyata memang sudah punya modal yang memadai ya, yang merupakan itu warisan dari ayahnya. Tadi sudah kita sampaikan Bani Asad ya. Bani Asad itu adalah klannya orang-orang sukses bisnis di Mekah. Nah, Khadijah itu adalah di klannya mereka. Dan ayahnya Khadijah ini salah seorang yang pedagang sukses dan meninggal kemudian diteruskan oleh Khadijah. Nah, karena Khadijah ini perempuan Bapak Ibu, dulu di Arab itu kan Bapak Ibu semua kalau tahu itu orang berdagang itu nggak bisa hanya di Mekah, karena Mekah itu kecil Pak, jadi nggak berkembang bisnisnya. Maka mereka ini, termasuk ini yang dilakukan oleh Rasulullah waktu di Mekah ya, mereka ini tuh pergi berjualan berdagang keluar Pak, yaitu ke utara itu ke Syam, ke Jordan, ke Palestina, ke Suriah, dan ke selatan. Selatan itu ke Yaman, di bawahnya. Kalau Bapak Ibu lihat peta, itu Arab Saudi di tengah-tengah, di utaranya paling ujung itu Syam, di bawahnya paling ujung itu Yaman. Nah, mereka ini berjualan ke sana, Pak. Dan itu butuh waktu dalam perjalanannya itu 2 bulanan. Kemudian dia berdagang tuh selama 3 sampai 4 bulan di situ. Jadi total habis 1 kali perjalanan dagang itu hampir 6 bulan. Nah, karena Khadijah ini seorang perempuan, dia nggak bisa melakukan itu karena medannya benar-benar berbahaya. Bapak Ibu bayangkan padang pasir gitu ya. Kemudian di zaman dulu pula, kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, Madinah, ya zaman sekarang ya, itu juga tidak ada kehidupan sebenarnya sepanjangan jalan itu. Nah, apalagi dulu gitu ya, 1400 tahun yang lalu gitu. Jadi nggak mungkin itu dilakukan oleh wanita. Maka Khadijah nggak kehabisan akal, Pak. Khadijah itu karena punya modal yang banyak hasil warisan bapaknya,
Dia akhirnya memanfaatkan laki-laki yang punya skill untuk berdagang, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga dalam konteks ini Khadijah itu punya skill manajerial, Pak. Skill mengatur. Walaupun dia nggak berjualan langsung ke daerah-daerah Yaman dan Syam itu, namun dia memanfaatkan kemampuan manajerialnya mengelola dan mengatur serta memimpin perdagangan dengan memanfaatkan orang lain. Nah, disitulah kisahnya nanti salah satu orang yang dia minta untuk jadi agen pedagangnya adalah Nabi Muhammad ya, yang kisahnya akhirnya menjadi suami beliau. Nah, ini skill yang nomor dua yang dipunyai oleh Khadijah Bapak Ibu, yaitu skill manajerial. Wah, dia nggak kehabisan akal ya. Kemudian yang ketiga, skill manajerialnya itu ternyata juga berdampak kepada kemampuan dia merekrut pegawai, Pak. Jadi untuk mengirim barang dagang keluar Mekah itu, dia harus meyakinkan diri, saya menyerahkan barang ini pada orang yang tepat, gitu ya. Jadi kalau bahasanya sekarang ini, dia punya skill rekrutmen pegawai yang bagus. Ya, tahu dan selektif, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, Khadijah itu punya sistem pedagangnya itu dengan pegawainya. Ini itu sistem upah dan sistem bagi hasil. Kadang dibayarnya upah, kadang dibayarnya bagi hasil, ya, dengan orang-orang yang membawa barangnya itu ke Yaman dan ke Syam tadi. Selanjutnya yang kelima, ini yang menarik Bapak Ibu. Khadijah itu punya kemampuan manajemen keuangan yang efektif. Kenapa? Karena dia itu dapat untung besar, punya harta banyak, Bapak Ibu, itu nggak konsumtif banget orangnya. Jadi ke dalam sirohnya itu dia nggak konsumtif, Pak. Dia benar-benar produktif. Jadi dapat uang, dia punya uang modal sebesar ini, itu benar-benar diputernya lagi untuk dikelola dalam bisnis, kemudian tidak digunakan kalau sekarang tuh untuk flexing gitu ya, untuk flexing, untuk sosial apa ya, sosialita, kongko-kongko gitu ya, konsumtif lah. Dia ternyata Khadijah bukan tipe pebisnis yang konsumtif. Ini cocok banget sebenarnya dengan profil-profil bisnismen zaman sekarang, Mbak ya. Yang memang tahan untuk pakai kendaraan biasa-biasa saja, tapi lebih baik uangnya dipakai untuk bisnis. Nah, ini terjadi dengan Khadijah, Pak. Dia orang yang memang menggunakan uangnya untuk hal-hal yang produktif. Yang keenam adalah dia ekspansi pasar. Ternyata memang bisnis bisnis kalau hanya di Mekah itu nggak mungkin sampai 4 triliun harta kekayaannya. Ya, kalau hanya di Mekah saja, dia harus melakukan ekspansi pasar ya atau networking keluar. Nah, yang ketujuh adalah social investment. Jadi Khadijah ini Bapak Ibu terkenal dengan ibunya orang-orang duafa. Jadi orang-orang duafa tuh banyak banget dibantu oleh Khadijah ya. Ada yang dinikahkannya, membantu biaya pernikahan para orang-orang wanita-wanita muda dan laki-laki muda di Mekah waktu itu, membantu orang-orang yang kesusahan lainnya, sehingga dia memang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Bahasa Islamnya itu sedekah ya Bapak Ibu. Yang terakhir sama, karakter, lagi-lagi karakter. Jadi eh, karakter yang dimiliki oleh Khadijah ini benar-benar sangat mulia. Dia punya rasa empati dan empati yang tinggi. Empati itu artinya ikut merasakan kesusahan orang lain. Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu empati dan membantu keluar dari kesusahan itu. Nah, itu empati. Pak. Kalau simpati kan hanya sekedar merasakan dan kita nggak bisa membuat apa-apa. Tapi kalau empati itu kita solve problem ya terhadap apa yang membuat kita tersentuh itu. Dan dia juga orang yang sangat rendah hati. Dengan kekayaan sebanyak itu nggak membuat dia jumawah ya, nggak membuat dia merasa bangga, merasa harus bersolek berlebihan menjadi ratu gitu Bapak Ibu ya. Tapi beliau lebih memilih untuk menjadi orang yang rendah hati. Jadi Khadijah ini benar-benar profil seorang wanita soleha Bapak Ibu semua dengan kemampuan skill manajerial di atas rata-rata dan sekaligus punya kematangan emosional yang luar biasa. Jadi wajar ya Rasulullah itu selalu teringat dengan Khadijah walaupun beliau sudah meninggal gitu. Yang sampai Aisyah pun cemburu ya, walaupun Khadijahnya udah nggak ada lagi gitu Pak Ibu ya. Nah, itu
Khadijah Bapak Ibu ya bisnisnya. Selanjutnya adalah istri Nabi yang lain yaitu Zainab. Ini juga istri Nabi Bapak Ibu binti Jahsy. Zainab ini justru bisnis yang berbeda. Bisnisnya itu adalah home industry. Namanya kerajinan kirbah. Nah, ini bisnis kerajinan ya. Kirbah ini merupakan kerajinan tempat air yang terbuat dari kulit binatang. Jadi dulu Bapak Ibu kulit binatang itu banyak difungsikan oleh para penduduk kota Mekah waktu itu ya dan Madinah. Nah, bisa dijadikan tempat air, bisa dijadikan peralatan-peralatan yang lain. Nah, Zainab ini itu memiliki home industry untuk kerajinan ini dan kemudian hasil kerajinan dia ini dijual, bahkan juga ada yang hanya diberikannya saja, disedekahkannya saja. Nah, bagaimana bisnisnya Zainab? Ternyata Aisyah itu pernah bilang, Bapak Ibu, Aisyah ini kan agak pencemburu ya. Zainab itu katanya seorang pengrajin yang sangat kreatif. Jadi dari Aisyah kita tahu ternyata Zainab itu orang yang sangat kreatif. Nah, makanya kalau home industry yang terkait dengan kerajinan tangan itu memang dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Nah, ternyata Zainab itu punya kreativitas itu. Selanjutnya apa Pak Ibu? Ternyata Zainab ini punya sense of sosialnya juga tinggi ya. Dia melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, dia adain training membuat kirbah tadi. Jadi skillnya itu nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia lakukan pemberdayaan kepada orang lain untuk supaya juga bisa membuat kirbah tadi, gitu ya, supaya bisa dijual dan bisa membantu pendapatan mereka. Nah, sebagian hasil bisnisnya itu disedekahkan untuk kaum yang tidak mampu. Jadi memang tipikal para sahabat dan istri Rasul ini Bapak Ibu semua itu benar-benar kalau udah urusan apa ya urusan untuk dakwah Islam untuk duafa itu mereka nggak hitung-hitungan lagi memang luar biasa luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca sirahnya mereka ini terkait dengan itu, waduh banyak sekali ya banyak sekali yang sulit untuk mungkin untuk membahasnya satu orang ini saja bagaimana jiwa sosialnya itu mungkin kita butuh satu pertemuan gitu ya untuk membahasnya. Selanjutnya ini karakter yang soleha. Jadi Aisyah itu pernah bilang Bapak Ibu bahwasanya Zainab ini adalah orang yang agamanya sangat baik. Jadi kalau definisi kita tuh soleha ya. Orangnya bertakwa, jujur, dan yang paling menonjol dari diri Zainab ini dalam itu adalah dia suka menyambung silaturahmi. Nah, Bapak Ibu semua, ini dua orang eh, istri Rasulullah ya yang eh, terikot sebagai pebisnis ya, pebisnis yang sukses ya. Jadi di samping tadi sahabat Nabi ada 5 yang dijamin masuk surga, mereka berlima adalah triliuner dan miliarder. Ternyata juga ada perempuan Bapak Ibu semua. Dan perempuan ini adalah sebagai dasar bagi Bapak Ibu-ibu tentunya dan teman-teman yang perempuan di sini untuk juga memacu diri ya bisa seperti Khadijah dan juga bisa berkreativitas sebagaimana Zainab. Gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, dari 5 sahabat Nabi dan 2 istri Nabi tadi Bapak Ibu, saya mencoba menyimpulkan apa yang membuat mereka itu bisa sukses, Pak. Ada 6 jawabannya, Bapak Ibu. Saya sebut ini sebagai core value. Jadi nilai-nilai inti dari seseorang supaya bisnisnya sukses, Bapak Ibu. Sebagaimana para sahabat, ya, para sahabat tadi ya, dari yang 5 itu dan 2 istri Rasul, saya coba gabung, saya coba analisa, ada mereka punya 6 ini yang hampir di semua sahabat dan istri itu punya. Ya, nggak ada mereka yang nggak punya ini, Bapak Ibu. Nah, yang beririsan ya ciri-cirinya. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah syariah compliance. Apa tuh syariah compliance, Pak? Ketaatan terhadap aturan-aturan Allah. Jadi mereka ini nggak ada yang berbisnis sesuatu yang dilarang oleh Allah, Pak. Makanya salah satu statementnya Abdurrahman bin Auf tadi adalah menghindari riba. Tidak ada di antara mereka yang berbisnis dengan riba. Tidak ada di antara mereka yang berbisnis menipu. Tidak ada di antara mereka yang berbisnis mengurangi timbangan. Ini syariah compliance. Ini yang pertama, Pak, syaratnya. Jadi kalau kita berbisnis tidak sesuai dengan syariat Islam, walaupun sukses bisnis kita, itu sebenarnya bukan kesuksesan yang hakiki dalam Islam. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, mereka itu
punya strong karakter. Bapak Ibu, mereka itu orang-orang yang sangat disiplin, pekerja keras semua, penuh tanggung jawab, orang-orang yang jujur, berani, dan amanah. Jadi strong karakter ini itu ada dalam diri orang-orang ini Bapak Ibu semua. Dan menurut saya ini juga menjadi hal yang penting ya dalam bisnis saat ini. Jadi kalau kita malas-malasan gitu ya, nggak disiplin, nggak pekerja keras, nggak bertanggung jawab, nggak jujur, ya sulit Pak untuk bisnis kita tuh bisa sukses. Ini yang kedua. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Nah ini yang menarik. Jadi di samping mereka itu taat secara syariat dan punya akhlak yang mulia, kalau bahasa agama kita tuh akhlak mulia Bapak Ibu ya, kalau di manajemen namanya strong karakter. Nah, mereka itu punya skill manajerial. Nah, ini yang menarik Pak. Artinya dia tuh punya kemampuan memanage urusan dengan baik. Jadi belajar atau kuliah manajemen kayaknya mereka tuh gitu ya Bapak Ibu ya. Dia bisa mengatur, dia bisa melihat peluang, dia bisa menilai orang lain ini cocok untuk bisnis ini enggak gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Khadijah ya, dia bisa menilai manajemen SDM-nya bagus. Kayak tadi Tolha manajemen keuangannya bagus. Tadi Abdurrahman bin Auf itu mampu melihat peluang, riset pasarnya jalan gitu ya. Riset pasar yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu benar-benar bagus. Nah, semua ini Bapak Ibu, riset pasarnya Abdurrahman bin Auf, manajemen SDM-nya Khadijah, kemudian Tolha dengan manajemen keuangannya, ini yang kita sebut sekarang dengan skill manajerial. Jadi kita berbisnis ternyata nggak bisa kalau nggak punya skill manajerial. Jadi harus ada leadership yang kita pelajarin, harus tahu mengatur keuangan seperti apa, harus tahu melihat pasar dengan jeli, kemudian harus bisa memanage SDM dengan lebih baik. Nah, ini saya lihat hampir ada di semua beririsan di skillnya para sahabat dan istrinya Rasulullah. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang juga menarik nih. Yang keempat ya. Yang keempat adalah diversifikasi produk. Bapak Ibu, supaya menjadi miliarder triliuner, ternyata di antara mereka ini nggak ada yang punya bisnis satu produk itu nggak ada. Rata-rata tadi kalau kita lihat 5 sahabat yang dijamin masuk surga itu Bapak Ibu yang kita bahas di awal tadi, itu yang pertama bisnisnya nggak ada yang satu. Berkisar di antara berdagang, properti, berkebun, bertani. Peternakan, berkebun, berdagang dan properti. Karena memang waktu itu cuma bisnis yang ada di zaman dulu ya, tidak seperti yang sekarang. Nah, nggak ada mereka tuh yang bisnisnya cuma itu aja gitu Bapak Ibu ya. Ternyata mereka punya diversifikasi produk yang luar biasa. Karena memang kalau nggak diversifikasi produk Bapak Ibu, itu scale bisnisnya pasti kecil ya, nggak akan bisa besar. Sama kayak sekarang ternyata ya. Kita ngelihat orang yang paling kaya sekarang, top 10 orang-orang kaya itu nggak ada bisnisnya kayak Khairul Tanjung. Bisnisnya hanya media saja, hanya punya Trans TV, ternyata enggak, Pak. Punya bank, punya media, punya pesawat terbang gitu ya. Jadi diversifikasi bisnisnya itu benar-benar luar biasa. Itu yang membuat bahkan punya mall, punya properti gitu ya. Kayak Sinarmas juga begitu, punya bank, punya properti, hampir semuanya begitu. Ternyata ini stylenya para sahabat juga begitu, Bapak Ibu semua. Mereka punya bisnis yang juga diversifikasi bisnisnya itu juga luar biasa ya, tidak kaleng-kaleng ternyata. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat yang keempat, Bapak Ibu. Dia sehingga bisnisnya itu scale up-nya lebih lebih luas ya. Selanjutnya yang kelima adalah ada 6 Bapak Ibu ya, core values, ekspansi pasar. Nah, ini yang juga saya lihat kenapa mereka bisa jadi triliuner dan miliarder. Ternyata memang mereka bisnisnya nggak locally, Pak, tapi sudah internationally, ya. Ekspansi pasar mereka itu. Jadi nggak hanya berjualan di Bekasi, tapi juga di beberapa daerah yang lain contoh. Nggak hanya berjualan di Medan, tapi juga di beberapa wilayah yang lain. Nggak hanya berjualan di Indonesia, tapi scale up sampai ke luar negeri. Itu yang dilakukan ternyata oleh Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, bisnisnya sampai ke wilayah-wilayah yang sangat jauh dari kota Madinah atau kota Mekah pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan nggak mungkin mereka ini jadi triliuner kalau hanya berjualan di Madinah saja atau berjualan hanya di Mekah saja. Itu nggak bisa jadi triliuner. Tadi sudah kita buktikan dari Khadijah. Khadijah kan nggak bisa hanya di Mekah saja dia berjualan.
ternyata dia berjualan itu keluar Mekah. Hasilnya juga luar biasa banyak. Nah, ini kunci saya lihat atau core value ya, nilai inti daripada bisnis-bisnis mereka. Terakhir Bapak Ibu adalah kedermawanan. Tidak ada di antara mereka ini yang pelit. Setelah saya baca satu-satu sirah tentang mereka ini, nggak ada di antara mereka ini yang pelit Bapak Ibu. Benar-benar dermawan. Bahkan kedermawanannya itu nggak masuk akal terkadang oleh kita. Bahkan rela ngasih hartanya semuanya bahkan. Utsman pernah melakukan itu. Sebagian dari total kekayaannya. Membiayai mayoritas biaya-biaya perang pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu semua, bahkan Khadijah, ini kisahnya luar biasa. Khadijah itu habis Pak hartanya pada saat dia diboykot ya oleh Bani Umayyah pada waktu itu di lembahnya Ali ya, di lembahnya di lembahnya Abu Thalib ya, di lembahnya Abu Thalib. Itu sampai habis hartanya Khadijah untuk membiayai kehidupan Rasulullah dan para para sahabat Nabi lain yang diboykot oleh Bani Umayyah waktu itu di Mekah. Nah, kedermawanan ini salah satu hal yang wajib kayaknya mereka punya gitu Bapak Ibu ya. Sahabat Nabi dan istri-istrinya Rasul ini. Nah, inilah 6 core value yang memang menjadi inspirasi ya bagi kita tentang bagaimana para sahabat itu bisa sukses berbisnis dan mengelola harta dan istri-istri Rasulullah juga sukses berbisnis dan mengelola harta. Ada syariah compliance, ketaatan terhadap syariat, kemudian strong karakter, orang yang punya karakter yang sangat bagus dan mulia, skill manajerial, punya ilmu tentang bisnis, ya bahasa sederhana kita begitu Bapak Ibu. Diversifikasi bisnis, bisnis mereka ini bukan hanya satu, tapi banyak banget ya sesuai dengan zaman waktu itu. Dan ekspansi pasar, mereka bisnisnya benar-benar sampai keluar. Dan terakhir adalah mereka punya kedermawanan. Kedermawanan ini sebenarnya Bapak Ibu itu marketing kalau konsep sekarang ya. Jadi itu mengikat tali antara pebisnis dengan customer-nya ya, kedermawanan itu. Itu tapi dalam konteks marketing. Cuma dalam konteks mereka ini bukan begitu maksud mereka dermawan. Bukan dalam tujuan untuk berbisnis, tapi benar-benar ikhlas untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya.